membangun kuburan orang-orang saleh. Karena dia seorang wali Allah, maka mereka bangun kuburannya, mereka buat megah dan dibuat beda dengan kuburan pada umumnya. Maka ini adalah melampaui batas dan termasuk pintu kesyirikan. Dan telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tegas. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan, juga melarang duduk di atasnya dan melarang membangun di atasnya. Hadisnya jelas. Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang 3 hal. Pertama, menyemen kuburan atau mengapuri kuburan. Yang kedua, melarang duduk di atasnya. Yang ketiga, dilarang membangun di atasnya. Dan hadis ini umum, sehingga mencakup apapun yang dibangun di atasnya. Apakah sebuah kemah, ataukah sebuah bangunan dari batu, atau dari semen, atau dari kayu, sama saja. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Nailul Autar menjelaskan hadis ini, qauluhu wa ayyubna alaih, ucapan sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang membangun di atas kuburan. Fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Maka dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan haramnya membangun di atas kuburan. Wa fassala Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau atau ulama mazhab beliau memberi rincian. Faqalu, mereka mengatakan, in kanal bina fi milkil bani famakruhun. Kalau bangunan itu dalam kepemilikan orang yang membangunnya, maka hukumnya makruh. Wa in kana fi maqbaratin musbalah faharamun. Dan apabila dibangun di kuburan umum, maka hukumnya haram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat di kalangan mazhab Syafi'i adalah terlarang, enggak boleh. Hanya saja mereka memberi rincian. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wala dalila ala hadza tafsil. Sebenarnya tidak ada dalil perincian seperti ini. Dalilnya bersifat umum. Nabi SAW melarang membangun di atas kuburan, maka hukum asal larangan adalah haram. Beliau tidak memberikan perincian makruh dan haram, tidak. Wa qad qala Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri telah berkata, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah dibangun. Diperintahkan oleh para pemimpin Islam yang disaksikan oleh Imam Syafi'i, dan beliau membenarkan, bukan dalam konteks beliau menyalahkan, karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala, beliau berkata, qala li Ali ibn Abi Talibin, berkata kepadaku Ali bin Abi Talib, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah aku akan mengutus engkau untuk sebuah misi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dahulu. Apa misinya? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan ada patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan ditinggikan kecuali engkau ratakan. Perhatikan jemaah sekalian, ini perintah Rasulullah SAW yang sudah terlanjur dibangun, diratakan, dihancurkan. Maksudnya adalah dikembalikan seperti aslinya, bukan pula dihilangkan sama sekali, tidak. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menjadi pemimpin negara Islam, beliau juga memerintahkan pegawainya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian di masa Imam Syafi'i,
Ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadami ma yubna. Beliau mengatakan, aku melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun, yaitu kuburan-kuburan yang dibangun. Disetujui, diakui oleh Imam Syafi'i rahimahullah karena jelas hadisnya. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, sebagaimana dalam Syarah Muslim, beliau berkata, fihi, dalam hadis tadi, anna sunnatah, bahwasannya sunnah, maksudnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal qabra la yurfa'u 'alal ardi raf'an katsira. Bahwasanya kuburan itu tidaklah ditinggikan dari atas permukaan tanah terlalu tinggi. Wala yusannam, dan juga jangan dibuat seperti punuk onta, seperti puncak gunung begitu. Bal yurfa'u nahwa shibrin wa yusattahu, tetapi diangkat hanya sekitar 1 jengkal saja dan dibuat rata. Kemudian kata beliau, wa hadza madhhabu Syafi'i wa man wafaqahu, dan ini adalah madhabnya Syafi'i dan yang menyetujui beliau. Wa naqala al-Qadi Iyad an aktsar ulama anal afdal indahum tasnimuha, tetapi al-Qadi Iyad menukil dari kebanyakan ulama yang afdal menurut mereka adalah dibuat seperti punuk onta, tapi tetap nggak diangkat tinggi-tinggi, nggak dibangun di atasnya, tidak, tapi tanah sisa galian itu dibuat seperti punuk onta. Wa huwa madhhabu Malik, dan ini madhab Malik.